tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin memberikan video tutorial menggunakan aplikasi POM-QM. Perkenalkan nama saya Artia Skiuna Situmorang. Nama saya Novi Ramadhana Fitriani. Nama saya Nova Ramadhana Fitriana. Nama saya Cahaya Dira Ismiwati. Nama saya Maria Leonarda Inadato. Baik, selanjutnya kita akan memberikan video tutorial. Belum memasuki aplikasi QM, di sini saya ingin melihat data dari stok bahan Starbucks Sahid Sudirman di bulan April 2025. Berikut datanya. Lalu, selanjutnya saya akan memasuki aplikasi QM. Di sini saya akan menjelaskan metode moving average. Yang pertama kita klik forecasting, lalu time series analyze. Kita klik, ditulis dengan nama copy base. Copy base Sahid Sudirman. Dengan period 30. Lalu klik other, diganti dengan hari, klik OK. Metodenya diganti dengan moving average. Sini memasuki datanya dari copy base. Lalu habis itu klik solution. Dari solution, forecasting result. Nah, di sini kelihatan bahwa MAD dari copy base itu 1679, MSE-nya 7625, standar error-nya 2866, MAPE-nya itu 17.903%, next period-nya 17. Jadi saya akan melihat grafiknya. Berikut ini adalah grafiknya. Dari data copy base. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Selanjutnya saya Nova ingin menjelaskan tentang metode weight moving average di aplikasi QM. Kita masuk ke aplikasinya. Lalu kita cek forecasting. Lalu ke time series analyze. Lalu kita di sini judulnya saya mengambil bahan coffee base yang ada di Starbucks Sudirman. Lalu periodnya 30. Kenapa 30? Karena kita mengambil datanya itu dalam sebulan, yaitu bulan April. Lalu pencet order. Kita kasih nama hari. Oke. Terus kita pilih metodenya, yaitu weight moving average. Lalu kita di sini
mengisi datanya yang di hari pertama sampai dengan hari ke 30, yaitu dalam sebulan. Belas itu berjalan, terus dari 12, 8, sampai 28, full screen biar kelihatan data sampai hari ke 30-nya itu 28, hari ke 28 itu ada 8, hari ke 29 itu 19, dan hari ke 30 itu 15. Lepas periodnya ini 0,6, maaf salah, sebentar. Hmm, 0,6 dan 0,4. Lalu di sini kita pencet solve untuk mengetahui next period bahan stok di bulan selanjutnya. Dan di sini sudah terlihat bahwa bias error itu 0,457, MAD-nya atau mean absolute deviation itu 1,571, MSE-nya itu meannya itu 7,369, standar error itu 2,817, dan MAPE-nya itu 16,85%, dan forecast next period-nya itu ternyata 16 stoknya. Atau kita gunakan itu jadi 17 stok coffee base di bulan selanjutnya atau hari berikutnya. Lalu kita di sini melihat grafiknya, kita pencet graph. Sudah terlihat bahwa data yang bergaris warna hitam ini dengan forecast berwarna biru ini ada yang sama dan tidak sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irene. Yang berikut kita masuk ke metode exponential smoothing mid-range. Kita masuk ke aplikasi forecasting, klik forecasting, terus pilih time series analysis. Nah, pada bagian titel kita ganti judulnya menjadi bahan coffee base Syed Sudirman selama 30 hari karena yang mau diteliti yaitu pada perusahaan Starbucks Syed Sudirman. Jadi, coffee base. Nah, pada bagian number of base periode, kita naikkan menjadi 30 karena yang mau kita teliti yaitu selama 30 hari. Nah, pada bagian modif default kita pilih order, terus klik hari. Klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, pada bagian metode, karena metode yang kita gunakan yaitu metode exponential smoothing midrange, maka yang kita pilih yaitu exponential smoothing midrange. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka selanjutnya kita masukkan data
Coffee Base selama 30 harinya. Nah, sekarang kita ke Word, terus kita salin data bahan Coffee Base-nya. Kita salin dan masukkan ke aplikasi POMQM. Lakukan terus sampai dengan 30 hari. Dan salin. Nah, jika sudah memastikan datanya sudah benar semua, dan pastikan juga alfa dan beta yang digunakan yaitu sebesar 0,50. Begitupun dengan beta. Nah, setelah seperti ini, klik solve solution. Klik solution. Nah, karena munculnya banyak, maka yang kita pilih adalah satu, yaitu klik satu forecasting result. Nah, begini adalah hasil dari em, hasil dari analisis yang memberikan gambaran yang cukup informatif mengenai performa model peramalan yang kita gunakan. Seperti ini hasil next untuk periodenya sebesar 16,05%, 0,5 dan biasnya sekian, MAD-nya sekian, MSE-nya sekian, dan MAP-nya sekian. Nah, jika kita ingin melihat grafiknya, maka kita akan ke bagian solution, klikkan solution, lalu pilih for graph. Klik, nah maka akan muncul grafiknya seperti ini. Nah, grafik secara virtual memberikan tampilan memperlihatkan bahwa garis peramalan ini mengikuti pergerakan tren aktif pada perusahaan tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan forecasting dengan metode linear train model. Eh, yang pertama-tama kita mulai dari sini forecasting dengan time series analysis. Lalu di sini saya akan memakai bahan coffee base. Kita buat judulnya dulu, coffee base. Ini contohnya aja ya. Coffee base, metode linear trend line. Ininya jangan lupa dimasukkan 30. Lalu di sini klik order, terus kita tulis hari. Terus kita klik OK. Ini udah. Lalu untuk metodenya kita ganti jadi linear trend line model. Terus kita full screen dulu. Kita klik di sini hari pertama sampai hari ke-30. Tulis dulu yang pertama itu ada 7, 7, terus 7, terus 7, terus 6, 6, 6, 5, 9, 8, 11, 11, 11, 14, 13, 12, 8, 7, 7, 4, 8, 8, 19, salah, maaf, 8, 19, 15. Kalau sudah kayak gini, kita exit full screen dulu ya. Kalau udah kayak gini, kita ganti, maaf,
Kalau sudah kayak gini, kita solve. Dan lalu, yang ini kita silang. Solution to forecasting result. Silang, silang. Nah, ini untuk datanya. Kita full screen dulu. Dan ini untuk hasilnya di hari pertamanya untuk forecastnya itu sebesar 12,048. Lalu untuk M untuk bias errornya itu 0 dan MAD atau Mean Absolute Deviation itu 2,437 dan MSE-nya atau Mean Square Error-nya itu 9,255 dan standar errornya itu di 3,149. Untuk MAPE-nya itu 29,028%. Dan di sini ada regresinya, terus ada correlation coefficient-nya itu 45 dan coefficient of determination-nya ini 0,203. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Baik, selanjutnya kita di sini akan melanjutkan untuk mencari perhitungan forecasting menggunakan metode linear trade model. Selanjutnya kita akan pertama-tama membuka aplikasi POMQM, lalu membuka new dokumen, atau langsung menggunakan forecasting. Di sini memasukkan judulnya, yaitu Vanilla. Indonesia. Lalu kita ganti number of pass periodnya sampai 30. Lalu kita klik OK. Oke, lalu kita ganti kepada metode linear trend line model. Lalu kita masukkan datanya. Jika sudah dimasukkan 30 data, 30 hari di dalam demand, lalu kita pilih dengan metode linear line trend model. Setelah sudah dimasukkan semuanya, kita langsung pencet solve. Baik, di sini ada forecastnya di hari pertama di bulan yang baru sampai di hari ke-14. Lalu di sini kita ada grafiknya. Grafiknya seperti ini, bisa dilihat di hari pertama sampai di hari yang ke-30. Ini demand-nya. Kita kembali ke dalam datanya. Di sini bisa kita lihat di hari yang pertama memiliki forecast
4,568, kedua 4,544, ketiga 4,521, keempat 4,497, dan yang terakhir 4,261. Dan di sini ada MAD atau Mean Absolute Deviation yaitu sebesar 2,027 dan MSE Mean Square Error sebesar 8,687 dan standard errornya itu 3,051. Lalu di sini juga ada MAP, MAPE atau Mean Absolute Present Error yaitu sebesar 73%, 692. Dan di sini juga ada correlation coefficient yaitu minus 0,69 dan coefficient of determination atau R2 itu 0,05. Baik, sekian presentasi dari kami. Maksudnya dari saya. Terima kasih. Sekian video tutorial dari kami. Semoga video yang telah kami buat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.